bikin bangga, bangga bersarung mangga. Kalau dia sedang berpikir, kita akan berpikir. Maka dari itu waspada siapa kawanmu, dan pilihlah kawanmu, khususnya ini kawan hidup berumah tangga. Jangan sampai gara-gara senang terlebih dahulu. Kalau kita kumpul dengan orang yang rajin sholat, kita akan ke bawah dalam sholat. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda karena Allah, dan semoga Allah benar-benar memberikan kepada kita kecintaan agar kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pesan yang istimewa dari Nabi untuk melestarikan kebaikan yang pernah kita lakukan, dan juga untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ketidakbaikan yang selama ini pernah kita lakukan, yaitu dengan al-jalis, kawan bermain, kawan duduk. Maka kawan itu punya peran penting dalam diri kita. Baginda Nabi menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya bagaimana sahabatnya. Dan memang tabiat itu, kata Imam Ghazali, itu mencuri. Karakter itu akan mencuri. Dalam beragama itu menghadirkan sebuah karakter. Keimanan kepada Allah, ketulusan kepada Allah. Kemudian ketulusan dengan sesama manusia akan menumbuhkan sebuah karakter. Menghadirkan sebuah karakter sifat perilaku yang baik. Dan ini akan menular. Maka siapapun yang duduk dengan orang baik, mau tidak mau akan ketularan dengan kebaikan. Mulai dari cara bertutur kata, cara pandang, bahkan gerak-gerik pun akan terpengaruh. Maka dari itu penting sekali kita mencari kawan. Dan jangan mengentengkan urusan kawan. Jangan sok kita menjadi orang yang kuat, kebal, tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun dari kawan-kawan yang tidak baik. Itu orang sombong, sudah terperosok. Belum apa-apa sudah gagal dia karena kesombongannya. Akan tapi kita semua harus waspada. Kita harus takut kalau kita terbawa kepada ketidakbaikan. Sehingga kita memilih kawan. Makanya kami ingin sampaikan saat ini adalah pilihlah kawanmu. Memilih kawan, ini sangat penting, kawan hidup. Rumah tangga, suami istri. Bertetangga sampai Nabi menyebutkan jiron, tetangga. Dihubungkan dengan keimanan. Karena apa? Mau tidak mau kita akan berinteraksi. Komunikasi dengan tetangga. Maka jangan sampai kita sembrono di dalam memilih kawan. Saat ini pun kita perlu koreksi dengan siapa kita bergaul. Kadang na'udzubillah kita mementingkan urusan dunia, kita rela bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Ujung-ujungnya apa? Dunia pun tidak berberkah. Jauh dari Allah, ketenangan tidak ada. Karena kita berkumpul di tempat yang jauh dari Allah. Maka mari kita menjadi orang cerdas. Berkumpullah dengan orang punya rasa malu, maka akan muncul rasa malu di dalam diri kita. Berkumpullah dengan orang yang menjaga matanya, maka mata kita pun akan terjaga. Berkumpullah orang yang rindu kepada baginda Nabi, dia akan merindukan kita kepada baginda Nabi. Dan jangan sampai kita tertipu dengan kepentingan kita, urusan dunia, kebutuhan kita. Sehingga banyak orang sudah tidak peduli karena ingin bekerja, sudah tidak tahu bekerja di mana. Yang penting aku mendapatkan uang, tanpa ia sadari uang didapatkan dan dosa pun didapatkan. Dan perilaku jelek pun ternyata dibawa ke rumahnya. Begitu sebaliknya, seorang istri kadang-kadang rela suaminya bekerja di asal tempat, yang penting dapat uang. Uang didapat, akan tapi tidak disadari akhlaknya telah hilang. Harus dibayar akhlaknya itu. Dibayar dengan apa itu? Dengan penyesalan. Kenapa? Suaminya berubah perilakunya. Kadang-kadang tidak peduli yang demikian itu. Kadang sudah berkumpul di tempat yang baik,
Karena ambisinya untuk mendapatkan rizki yang lebih banyak, ia tinggalkan tempat yang baik. Di tempat yang baru memang rezeki didapatkan lebih banyak, akan tapi ternyata keterangan telah dicabut oleh Allah, diganti. Rizkinya tambah tapi ketenangannya tidak ada. Padahal keterangan adalah mahal. Belum lagi urusan-urusan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kumpul dengan orang yang rajin sholat, kita akan ke bawah dalam sholat. Bahkan kalau dia rajin sholat di awal waktu, kita akan ikut-ikut. Kalau dia sering berzikir, kita akan berzikir. Maka dari itu waspada siapa kawanmu. Dan pilihlah kawanmu, khususnya ini kawan hidup berumah tangga. Jangan sampai gara-gara senang terlebih dahulu. Enggak peduli, yang penting aku senang, aku harus menikah dengan dia. Setelah pernikahan apa yang terjadi? Tidak saling mendukung dalam kebaikan. Bukan rumah tangga yang menghantarkan ke surga, akan tapi rumah tangga yang menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala karena salah memilih pasangan. Bahkan kalaupun tidak menjerumuskan ke neraka, paling tidak menghambat kesuksesan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Atau paling tidak mengganggu dalam perjalanan menuju Allah. Memperlambat. Ini permasalahan dalam pasangan yang salah. Sehingga kami himbau hati-hati di dalam menikah, harus ada gambaran setelah menikah pengen jadi apa sih? Kita ingin membawa rumah tangga nanti kemana? Harus ada gambarannya dong. Kalau Anda seorang wanita, Anda punya kapal bahtera, akan dibawa kemana oleh suamimu nanti? Maka pilihlah suami yang bisa membawa. Jangan hanya mementingkan urusan dunia saja, tanpa dipikirkan urusan akhiratnya, maka akan menjadi wanita yang paling sengsara. Suaminya tidak kenal Allah. Karena suaminya tidak kenal Allah, apa yang terjadi? Kemaksiatan yang dimakan istri pun juga haram. Begitu juga dengan kawan-kawan duduk dalam urusan-urusan biasa. Kalau duduk kita dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, apa yang terjadi? Kita akan baik. Dan bukan sampai di sini nanti. Akan kita lanjutkan bahwa jika kita ingin mengajak orang yang tidak baik menjadi baik, otomatis kita akan harus duduk dengan mereka. Ini pertanyaan insya Allah episode selanjutnya kita akan sampaikan. Memang nanti, ya ada saat-saat kita harus mengajak orang kepada kebaikan. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang tidak baik untuk mendapatkan kebaikan. Akan tapi dalam hal ini harus ada rambu-rambunya. Yang enggak boleh adalah masuk wilayah tersebut dengan kesombongan. Kalau dia aman, dia selamat, itu bahaya sekali orang semacam itu. Kalau sudah pada waktunya kita harus mengajak kepada kebaikan, ada rambu-rambunya. Tapi yang pertama ini diselesaikan pondasinya kuat dulu. Kita bergaul dengan orang baik, menjadi kita baik. Setelah kita betul-betul baik dan kuat, baru kita berbicara tentang bagaimana kita mengajak orang lain menjadi baik. Almar'u ala dini khalilihi. Agama kita adalah bagaimana sahabat kita, saudara kita. Artinya, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang menjadikan agama kita semakin baik, akhlak kita semakin baik. Dan hindari bergaul dengan siapapun jika itu menjadikan kita tidak baik, menjadikan moral kita menjadi rusak, bobrok, dan menjadikan iman kita menjadi kurang. Hati-hati. Almar'u ala dini khalilihi. Dengan siapa Anda bergaul saat ini. Dan jangan ragu untuk sementara menunda bergaul dengan orang-orang yang selama ini sudah kita kenal, jika ternyata di dalam pergaulan tersebut tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.